Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga pada malam hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai ayat 19. Demikian. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah lirik lagu yang sudah sering barangkali kita dengar, yang berbunyi demikian: hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bapak, Ibu, lirik lagu ini memberitahukan dan menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya Yesuslah yang menjadi pemilik kehidupan kita. Yesuslah yang empunya kita, miliknya lah kita secara totalitas. Karena itu sebagai milik Yesus, sebagai milik Allah, bagaimanakah kita seharusnya hidup di dalam kehidupan kita setiap hari? Sebab jika orang melihat hidup kita berbeda dari kehidupan Bapa kita yang empunya kita, tentu mereka akan meragukan, benarkah bahwa Bapa kita itu adalah Allah yang baik? Ketika kita menunjukkan sikap atau perangai yang tidak baik kepada orang lain. Jadi ketika kita katakan kita sebagai milik Yesus, milik Bapa kita yang kita kenal, maka perlakuan, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita harus selaras dengan Bapa kita. Karena kita adalah anaknya, maka anak juga harus selaras dengan bagaimana Bapa bersikap dan bagaimana Bapa hidup di dalam kehidupannya. Itulah yang harus kita ingat pertama-tama untuk memahami firman ini. Bagaimana Yesus yang adalah Bapa kita telah memberikan kepada kita, mempersiapkan kita, memperlengkapi kita sebagai anaknya dengan segala anugerah, karunia, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan Tuhan berikan kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati, maka anugerah dan kuasa itu diberikannya kepada para murid-muridnya agar mereka memiliki kekuatan, memiliki kuasa, memiliki perlengkapan untuk memberitakan tentang berita atau kabar sukacita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Maka Injil harus sampai kepada
semua makhluk dan kepada seluruh bumi ini. Karena itu untuk mempersiapkan mereka, para murid-murid yang diutus oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa-kuasa anugerah dan talenta, kecakapan-kecakapan khusus untuk para rasul dan para murid-murid Tuhan Yesus, agar mereka pergi untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi ini. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, Bapak Ibu, di mana firman ini berbicara tentang Rasul Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Itu sebabnya saya katakan tadi, sebelum murid diutus oleh Yesus, maka Tuhan Yesus pertama memperlengkapi mereka dan memberikan kepada mereka kuasa serta kecakapan dan anugerah-anugerah khusus, talenta-talenta terbaik bagi mereka untuk memberitakan tentang Injil dan berita sukacita kepada banyak orang atau kepada seluruh makhluk di bumi ini. Maka Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dalam firman ini diberikan kuasa dan diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menyembuhkan seorang lumpuh yang sudah lumpuh sejak lahirnya, yang setiap hari diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta-minta sedekah. Dikatakan di situ diletakkan, berarti digotong, bahwa orang lumpuh ini tidak dapat berjalan dengan kakinya sendiri. Dia harus digotong, dia harus diletakkan, dibawa dari rumahnya dan diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah itu. Dan disitulah dia setiap hari meminta-minta sedekah atau meminta-minta pemberian orang lain yang ia butuhkan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka ketika orang lumpuh itu melihat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu Petrus bilang supaya orang lumpuh itu menatap kepada Petrus. Orang lumpuh itu berharap sesuatu dari Petrus, berharap sesuatu daripada rasul-rasul itu. Tapi Petrus bilang, silahkan menatap aku. Lalu Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Lalu Petrus berkata, demi orang Nazaret itu berjalanlah. Dan benar, seketika itu juga orang lumpuh itu berjalan, melompat-lompat, bersukacita sambil memuji-muji nama Allah. Bapak Ibu, para murid juga diberi kuasa oleh Allah untuk melakukan mujizat-mujizat, untuk melakukan anugerah khusus, untuk melakukan penyembuhan-penyembuhan sebagaimana kuasa yang sudah diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Maka mereka melakukan ini, dan dalam firman ini kita lihat betapa para murid itu yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan Yesus melakukan mujizat atau menyembuhkan orang-orang. Salah satunya adalah orang yang lumpuh dalam firman ini akhirnya bisa berjalan, melompat-lompat dan memuji nama Allah. Maka orang-orang yang mengenal dia, yang selalu duduk meminta-minta di depan pintu gerbang bait Allah itu, menjadi tercengang. Mereka sangat takjub kepada Rasul Yohanes dan Rasul Petrus itu. Itulah yang diberitakan dalam firman Tuhan malam hari ini. Setelah orang banyak itu melihat apa yang dilakukan oleh kedua rasul itu, maka mereka takjub dan tercengang. Orang banyak akhirnya datang mengerumuni mereka di salah satu serambi, yaitu yang disebut dengan serambi Salomo. Namun Petrus berkata bahwa apa yang terjadi setelah orang banyak itu berkerumun melihat dan menyaksikan bahwa Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh tadi, maka mereka berkerumun dan Petrus berkata kepada orang banyak itu, apa yang mereka lakukan, apa yang Petrus dan Yohanes lakukan itu adalah bukan karena kesalehan dan bukan karena kuasa mereka sendiri. Itu yang kita baca tadi dalam ayat yang berikut dalam firman ini. Itu bukan karena kesalehan kami, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi seolah-olah orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri. Demikiankah engkau pikir? Kata Petrus dan Yohanes pada ayat yang ke-12. Mereka katakan itu bukan karena kuasa dan kesalehan mereka sendiri, tetapi itu adalah karena kuasa Allah. Karena Allah yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang mereka serahkan itu,
yang orang-orang Israel serahkan itu dan yang ditolak oleh Pilatus itu. Walaupun sebenarnya Pilatus berkata ketika itu dan berpendapat supaya Yesus dilepaskan, tetapi mereka menolak yang kudus dan yang benar. Justru malah mereka menghendaki seorang pembunuh untuk sebagai hadiah bagi mereka, sebagai upah bagi mereka. Maka dia yang memimpin kepada kehidupan itu mereka matikan. Yang membawa mereka kepada kehidupan itu justru mereka salibkan. Tetapi mereka yang sudah jelas-jelas menghabisi nyawa orang atau mematikan banyak orang, justru mereka minta untuk diselamatkan dan dihidupkan. Maka Petrus menjelaskan, itu bukan karena kuasaku, tetapi itu murni adalah karena kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh itu, dan karena kepercayaan di dalam nama Yesus. Maka dikatakan nama itulah yang menguatkannya, nama itulah yang menyembuhkannya, dan nama itulah yang melepaskan dia, menyelamatkan dia, dan yang menyembuhkan dia dari penyakit yang lumpuh sejak dia dari lahir. Bapak Ibu, jadi benar dan jelas bahwa hanya di dalam kuasa Yesuslah yang menyelamatkan orang lumpuh tadi. Petrus dan Yohanes tidak menonjolkan dirinya sama sekali. Tapi mereka berkata kalau mereka bisa melakukan itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi Allah yang bekerja melalui rohnya kepada diri Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Maka kepercayaan di dalam nama Yesus itulah yang memberikan kesembuhan kepada orang yang lumpuh itu. Walau orang banyak tahu kalau mereka melakukan apa yang mereka lakukan terhadap Yesus itu dan bahkan sampai menyalibkannya dan mati. Walaupun mereka katakan, Rasul itu katakan, walaupun kamu melakukannya dari ketidaktahuan kamu dan para pemimpin-pemimpin kamu. Itu sebabnya dalam ucapan Yesus 7, salah satu dari 7 ucapan Yesus di kayu salib, dia katakan, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Petrus juga semakin menegaskan di sini, walaupun kami tahu bahwa kamu melakukannya adalah dari ketidaktahuan kamu. Artinya di situ Bapak Ibu, Petrus menjelaskan bahwa sebenarnya itu bukan karena kekuatan kalian, itu bukan karena kekuatan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, mahkamah agama, ahli Taurat. Itu bukan karena strategi yang sudah kalian rancang. Itu bukan karena bagusnya kalian untuk membunuh seseorang, atau itu bukan karena kelemahan dari Tuhan Yesus, tidak. Tetapi itu terjadi karena demikian sudah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama dan kitab para nabi. Maka melalui perantara nabi-nabinya harus demikianlah yang terjadi pada diri Yesus Kristus. Jadi benar-benar itu bukan karena kekuatan dan kuasa mereka, itu bukan karena jagonya strategi mereka, tapi itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa Mesias yang diutus itu harus menderita. Mesias yang datang itu harus mengalami penderitaan. Jadi dengan jelas bahwa Petrus mau katakan sebenarnya bukan karena kekuatan kalian, bukan karena hebatnya ahli Taurat, mahkamah agama, atau siapapun yang ada di situ untuk menyalibkan dan mematikan Yesus ketika itu. Tetapi Yesus Mesias yang datang itu harus menderita. Maka yang perlu adalah setelah semuanya itu dijelaskan oleh Rasul Petrus, pada ayat 20 dia katakan, maka sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Maka yang perlu untuk selanjutnya, sebab pengalaman yang kemarin mereka sudah melakukannya dalam diri Yesus Kristus, maka Petrus ingatkan mereka, sadarlah dan bertobatlah, dan jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ketika kita sadar akan dosa-dosa kita, kesalahan kita, kejahatan kita, lalu setelah kita sadar akan itu, maka muncullah pertobatan dalam diri kita. Setelah kita memiliki pertobatan, maka kita akan menerima pengampunan dari Allah Bapa kita. Maka amanginang ketika kita menyatakan kita berdosa, sadari kalau diri kita berdosa. Kalau kita sadar kita berdosa, maka bertobatlah. Setelah kita bertobat, maka kita akan memperoleh pengampunan dari Dia. Maka lihatlah sikap para rasul ini. Setelah Yesus meninggalkan mereka dan tidak lagi bertemu secara fisik,
Maka mereka melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Dalam tugas pelayanan itu mereka melakukannya seturut dengan kehendak Allah saja. Karena itu apa yang mau disampaikan oleh firman ini bagi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita harus tetap hidup di dalam Yesus. Ya, untuk melakukan tugas pelayanan kita dengan baik, maka Rasul Yohanes menjadikan tidak menonjolkan dirinya sedikit pun. Maka hiduplah, yang pertama saya katakan, hiduplah selalu rendah hati. Hiduplah selalu di dalam rendah hati. Tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Jika kita bisa bekerja, kita bisa bersaksi, kita bisa melayani dalam kehidupan ini, kita bisa menyembuhkan, menolong orang lain, semua itu adalah karena anugerah Tuhan semata. Tidak ada yang dapat disombongkan dalam kehidupan ini. Maka lakukanlah itu dengan penuh kerendahan hati dan tidak sombong dalam kehidupan ini. Maka hal ini mengingatkan kita untuk tidak sekalipun menonjolkan diri kita atas apa yang kita lakukan, pencapaian-pencapaian kita, atas prestasi kita dan apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini. Jangan katakan karena akulah maka terjadi demikian. Kalau bukan karena aku maka tidak ada yang bisa dikerjakan di gereja itu, tidak. Jangan menonjolkan dirimu. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, katakan Tuhan yang bekerja di dalam diriku, di dalam rohnya melalui aku. Aku hanyalah hamba dan aku hanyalah perantara. Tapi dialah yang maha kuasa. Kadang kita terlena untuk memuji-muji diri kita. Kita memuji diri kita bahkan sampai lupa untuk memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau mereka mendapat kesembuhan ketika itu karena mereka percaya dan mengandalkan nama Tuhan. Yang kedua adalah milikilah kesadaran bahwa sesungguhnya hanya karena Tuhanlah kita beroleh kehidupan. Miliki kesadaran bahwa hanya karena Tuhan kita beroleh kehidupan. Bapak, Ibu dan Saudara, sebenarnya mereka orang-orang Israel, ahli Taurat, para mahkamah agama itu sudah membunuh Yesus, disalibkan, mati dan kubur dan serta bangkit. Tapi besar dosa mereka, tetapi mereka diminta oleh Rasul Petrus untuk bertobat. Demikian juga kita yang menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, untuk segera berbalik dari jalan kita menuju jalan yang benar. Jangan tetap hidup di dalam keberdosaan. Maka Tuhan berkuasa membuat segala apapun yang terbaik dalam kehidupan kita, melakukan apapun yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan kita, jika kita tetap hidup di dalam Dia dan selalu memiliki kesadaran bahwa kita ini adalah hanya orang-orang yang mengandalkan kasih dan anugerah Tuhan saja. Dialah yang memberikan kekuatan bagi kita, hikmat bagi kita, penyembuhan bagi kita. Kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Yang ketiga dan yang terakhir adalah hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan dan bertobatlah. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan dan bertobatlah. Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, hidup ini adalah hanya karena anugerah Tuhan. Kita tidak berulang-ulang kali jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Maka ketika kita melakukan satu kesalahan, bertobatlah dan syukurilah segala anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selagi kesempatan masih ada, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan selagi waktu masih diberikan oleh Tuhan. Maka bertobatlah, kembalilah kepada jalan Tuhan yang benar, syukuri anugerah, kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Kami bersukacita, bersyukur menerima firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkaulah senantiasa yang memperlengkapi kami, menganugerahkan kepada kami kuasa untuk dapat bersaksi di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah kondisi yang sedang kami hadapi. Kuatkan dan teguhkan hati kami supaya kami tetap menjadi saksi Kristus yang setia di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarkanlah kami untuk selalu bersyukuri segala anugerah dan kemurahan Tuhan serta kasih karunia-Mu dan kasih setia-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami setiap saat. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar kiranya berbuah di dalam kehidupan kami setiap saat. Berkati jemaat-Mu yang beribadah di rumah dalam ibadah persekutuan,
pertangyangan keluarga malam hari ini, biarlah juga mereka mensyukuri segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka lewat keluarga dan pekerjaan serta apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.